Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Satrio Rifdian Zaki dengan NIM 241011401607. Saya dari kelas 03 TPLP 014. Di sini saya akan membawakan dengan judul sistem berkas. Mari kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Oke, kita langsung masuk ke pendahuluan. Apa itu sistem berkas? Definisi sistem berkas adalah mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Fungsi dan tujuannya adalah untuk mengelola, mengatur, dan menyediakan penyimpanan data yang terstruktur agar mudah ditemukan, diakses, dan digunakan. Komponen utama. Terdapat dua komponen fundamental dalam sistem berkas. Yang pertama adalah kumpulan berkas file yang merupakan unit terkecil dari penyimpanan logis. Kedua adalah struktur directory yang berfungsi untuk mengorganisir dan menyediakan informasi mengenai seluruh berkas dan sistem. Yang kedua, definisi berkas. Kumpulan informasi terkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpan sekunder bagi pengguna. Ini adalah unit logis terkecil untuk menyimpan data. Profesi, fisik, dan logis. Secara logis, berkas dilihat sebagai urutan byte atau record. Secara fisik, ia adalah kumpulan blok data pada media penyimpanan. Jenis-jenis berkas. Umumnya berkas dibedakan menjadi berkas teks, sumber, objek, dan eksekusi. Abstraksi sistem operasi. Sistem operasi menyembunyikan kompleksitas perangkat keras dan menyajikan pandangan logis yang seragam, sehingga mudah bagi pengelolaan data. Media penyimpanan dalam sistem berkas adalah fondasi fisik tempat sistem berkas menyimpan data secara permanen. Sistem berkas berfungsi sebagai jembatan antara perangkat keras penyimpanan dan pengguna, mengelola bagaimana data disimpan, diakses, dan diatur. Karakteristik umum. Media penyimpanan memiliki 3 karakteristik utama, yaitu bersifat non-volatile, memiliki kapasitas dan kecepatan, hingga hierarki memori untuk menyeimbangkan kecepatan, biaya, dan kapasitas komputer menggunakan hierarki memori. Selanjutnya itu ada magnetic disk atau HDD. HDD adalah media penyimpanan non-volatile yang menggunakan piringan magnetik berputar untuk menyimpan data digital. Ini adalah salah satu bentuk penyimpanan data tertua dan paling umum digunakan dalam komputasi modern. Kerjanya, data ditulis dan dibaca oleh kepala yang bergerak sangat dekat di atas permukaan piringan atau platter yang berputar dengan kecepatan tinggi. Perubahan medan magnet pada permukaan piringan mempresentasikan data biner, yaitu 0 dan 1. Keuntungannya dan keterbatasan. Menawarkan kapasitas penyimpanan yang sangat besar dengan biaya per gigabyte yang relatif rendah. Namun, HDD lebih lambat dalam akses data, lebih rentan terhadap kerusakan fisik akibat guncangan, dan mengonsumsi lebih banyak daya dibanding SSD. Lanjut ke SSD. SSD adalah perangkat penyimpanan data modern yang menggunakan memori flash untuk menyimpan data tanpa komponen mekanis bergerak. Perbedaan teknologi dengan SSD. SSD bekerja secara elektronik, sedangkan HDD bekerja secara mekanis dengan piringan berputar dan lengan baca tulis. Ini membuat SSD lebih cepat, senyap, dan tahan guncangan. Keunggulan SSD yaitu menawarkan kecepatan baca atau tulis dalam waktu boot dan loading aplikasi yang sangat cepat, konsumsi daya lebih rendah, dan ketahanan fisik yang lebih baik. Keterbatasan SSD yaitu biaya per gigabyte umumnya lebih tinggi dibanding SSD dan memiliki umur pakai yang terbatas oleh siklus tulis, meskipun terus membaik. Magnetic types dan optical disk. Media akses sekuensial dengan kapasitas sangat besar dan biaya per gigabyte rendah. Ideal untuk backup data skala besar dan pengarsipan jangka panjang yang jarang diakses. Itu pengertian magnetic types. Optical disk adalah menggunakan laser untuk membaca atau menulis data.
populer untuk distribusi perangkat lunak, film, dan musik, serta backup skala kecil. Blu-ray menawarkan kapasitas tertinggi hingga 50 GB per lapisan. Perbandingan antara magnetic tape dan optical disc dengan HDD dan SSD jauh lebih lambat dalam kecepatan akses acak dibanding HDD dan SSD, namun magnetic tape unggul dalam biaya dan kapasitas untuk arsip. Sementara optical disc menawarkan probabilitas dan durabilitas untuk distribusi fisik. Kita masuk ke organisasi berkas sekuensial. Organisasi berkas sekuensial adalah metode paling dasar di mana record data direkam untuk disimpan secara berurutan, satu setelah yang lain, sesuai urutan pembuatannya atau berdasarkan kunci tertentu. Untuk mengakses sebuah record, sistem harus membaca semua record sebelumnya secara berurutan. Cara kerjanya mirip dengan kaset pita. Untuk menemukan data di tengah, Anda harus memulai dari awal dan melewati semua data sebelumnya. Penambahan data baru biasanya dilakukan di akhir berkas. Metode ini sangat cocok untuk memproses batch processing, di mana sekumpulan besar data diproses secara bersamaan dari awal hingga akhir. Contoh penerapan: sistem penggajian. Setiap akhir bulan, seluruh data karyawan dari awal sampai akhir diproses secara berurutan untuk menghitung gaji, bonus, dan potongan. Organisasi berkas sekuensial, meskipun efisien untuk pemrosesan tumpak, memiliki kelemahan mendasar, yaitu akses data yang harus berurutan, menjadikannya kurang ideal untuk aplikasi yang membutuhkan akses acak cepat. Lalu, ada organisasi berkas sekuensial berindex, yaitu organisasi berkas sekuensial berindex adalah metode hibrida yang menggabungkan keunggulan akses sekuensial dan akses langsung. Metode ini memungkinkan rekaman data diakses secara berurutan maupun secara acak, direct melalui penggunaan sebuah indeks. Organisasi berkas langsung, sebuah metode penyimpanan data yang memungkinkan akses langsung ke lokasi fisik suatu rekaman di mana media penyimpanan. Berbeda dengan metode sekuensial, organisasi berkas langsung tidak memerlukan pencarian berurutan dari awal berkas. Setiap rekaman dapat diakses secara independen berdasarkan kunci uniknya yang kemudian diubah menjadi alamat fisik. Tujuannya adalah mencapai kecepatan akses data yang sangat tinggi dengan kemampuan untuk langsung melompat ke lokasi data yang kita inginkan. Kelebihan dan kekurangan organisasi berkas langsung. Kelebihannya yaitu memiliki akses cepat dan efisien. Kekurangannya pemborosan ruang dan kompleksitas. Ini cocok ideal untuk pemrosesan interaktif. Implementasi sistem berkas. Sistem berkas populer. Setiap sistem operasi memiliki andalannya. Windows menggunakan NTFS yang kaya fitur keamanan. Mac OS memakai HVS Plus dan kini APFS. Sementara Linux mengandalkan ext4 yang cepat dan andal. Sistem berkas adalah fondasi vital dalam manajemen data, di mana pemilihan media penyimpanan dan strategi organisasi berkas primer, sekuensial atau langsung menentukan efisiensi, kecepatan akses, dan integritas informasi. Pemahaman mendalam akan prinsip-prinsip ini krusial untuk sistem komputasi yang optimal. Thank you for watching. Terima kasih banyak yang sudah menonton video saya. Semoga video saya dapat bermanfaat untuk kalian semua. See you guys.